Makanya ngikat kepalanya jangan kekencengan. Iya. Aliran darah kurang lancar jadinya. Kali ini kita akan bermain dengan pemain kedua, Vina Regan, maju ke depan. Siap. Satu tangan dekat tombol. Kami tak mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Firsa Basari. Bukan. Bagus yuk, lagunya bagus, kata-katanya bagus, Celengan Rindu. Tapi ngomongin celengan, pernah nabung di celengan nggak? Pernah. Pernah. Pertanyaannya, secara spesifik, karena alasan apa orang membongkar celengannya? Tidak punya uang. Karena tidak punya uang. Makanya ngikat kepalanya jangan kekencengan. Iya. Aliran darah kurang lancar jadinya. Survei membuktikan. Jangan sih jawabannya. Ada. Top survei. Main atau lempar? Main dong. Sorry Regan, yuk kita main yuk. Siapa yang pernah nabung celengan? Semua pernah. Apakah sekarang masih ada yang nabung celengan? Sudah dibongkar. Sudah dibongkar. Karena pas lagi nggak ada uang. Mardi. Ya. Secara spesifik nih. Karena alasan apa orang membongkar celengannya? Mau membeli barang. Mau beli sesuatu. Iya. Survei membuktikan. Membeli barang. Bagus. Ayo, tambah lagi. Bayangan celengannya di masa lalu. Terus sudah gitu, bongkar celengannya. Pas lagi nggak punya duit. Pas lagi pengen beli barang. Ada lagi nih. Secara spesifik. Karena alasan apa orang membongkar celengannya? Celengannya udah penuh. Udah penuh celengannya, iya. Masuknya sampai sini. Iya, nggak bisa dimasukin. Udah padat ya. Survei membuktikan. Ada sih. Ada ya. Jawabannya. Kita kasih buat celengan lagi nih. 1 juta rupiah. Yuk, dua lagi. Jangan sampai tetot nih, lancar perjuangannya. Tiar, bisa apapun. Secara spesifik. Karena alasan apa orang membongkar celengannya? Mengganti celengannya. Oh, celengan, misal celengan ayam jadi celengan sapi. Iya, misal. Survei membuktikan. Ada sih. Jawabannya. Bisa apapun sebetulnya alasannya. Dan biasa celengan itu kita dididik orang tua kita pas lagi kita kecil ya. Tapi ngomongin soal kecil, Mardi waktu kecil kamu pernah mengalami peristiwa yang bikin trauma banget? Iya. Apa? Jadi waktu itu lagi naik sepeda berdua.
kelas 3 ya, umur Oke, 8 tahunan 8 ya. tahunan, 8 tahun. Kamu lagi naik sepeda. Ya, berdua sama temen. Oke. Ketemu seorang bapak-bapak minta anterin ke rumah saudaranya. Bapak-bapak itu nggak pakai kendaraan. Nggak pakai kendaraan, ketemu di jalan aja. Kita lagi, waktu itu bulan puasa, kita abis entah perang sarung atau apa saya lupa ya. Abis perang sarung pulang ketemu bapak-bapak itu di Pagi-pagi. jalan. Pagi-pagi. Terus dia minta anterin ke rumah saudaranya. Karena niat bantu kan, akhirnya kita boncengin bertiga. Bapak-bapak itu bawa naik sepeda, saya karena kecil di depan, teman saya yang lebih gede di belakang. Oke. Jalan, waktu itu saya tinggal di Condet. Saya juga baru tahu ternyata saya ditinggal di Pasar Minggu itu setelah udah gede. Oke. Jadi jalan, di tengah jalan, bapak-bapak itu ngomong, katanya, Mardi, kamu... Oh, udah nanya nama dan lain-lain. Iya, udah. Kamu turun di sini dulu ya, soalnya kalau bertiga sampai tujuan tuh berat. Kata dia gitu, karena polos kan kita, udah. Turun. Ya turun. Teman masih dibonceng. Masih dibonceng. Sebelumnya juga dijanjiin kalau nanti kalau udah sampai sana bakal dikasih duit. Kita udah ngebayangin buat beli mainan waktu Buat masih buka kecil. puasa, Buat buka puasa salah satunya. Nah, setelah saya diturunin, beliau jalan lagi Bersama dan teman. bersama dengan teman. Nah, ini cerita setelah saya udah ditemukan ya. Teman saya diturunin setelah beberapa kilo dari saya. Dia diturunin dengan alasan, saya jemput si Mardi dulu ya. Kata dia gitu. Turunlah temennya. Turunlah temennya dengan alasan itu. Teman saya juga percaya aja setelah dia ninggalin teman saya, udah dia nggak balik-balik lagi, nggak balik ke saya, nggak balik ke teman saya. Tujuannya dia mau ngambil sepeda. Itu kejadian setelah saya sampai tempat itu jam 9 lah, jam 9 pagi. Nah, Luntang-lantung lah si anak kecil itu di situ. saya itu. Ya itu maksudnya. Iya, luntang-lantung. Mardi kecil situ luntang-lantung. Sempat berharap dia balik lagi mungkin sampai jam 12 ya, jam 12 siang. Karena kalau mau pindah takutnya dia nyari. Iya. Begitupun teman kamu. Iya, teman saya sudah besar waktu itu. Dia udah tahu cara pesan ojek. Pokoknya dia udah ngerti gitu. Dia pulang dengan ojek setelah udah cerita sampai di rumah ya. Nah, kalau saya di situ cuma bisa nangis kan. Ya Allah. Iya, saya nangis di situ, udah diliatin warga segala macem. Terus anak-anak di situ udah bilang orang hilang, dibawalah saya ke RW. Dibawa ke RW, disiarin di situ, ada anak hilang. Waktu itu lagi puasa. Nah, akhirnya saya ditemuin sama ternyata ada tukang ojek deket rumah saya yang entah baru nganter ke situ atau memang lagi lewat, ngenalin saya, kenal. Oh ini Mardi nih. Akhirnya ngobrol-ngobrol, oh saya tahu rumahnya. Sebelumnya sempat ada yang nanya rumahnya di mana. Saya juga nggak terlalu hafal rumah saya cuma hafalnya SD. SD saya di Batu Ampar, taunya SD. Terus nggak lama ada bapak-bapak tukang ojek itu ngenalin saya. Diantarlah saya sampai rumah itu udah Isya. Ya Allah, dan orang rumah udah panik. Udah panik. Itu pelajarannya bahwa ya zaman sekarang ya. Ya. Maksudnya nolong gitu ya. Iya, niatnya nolong. Gak bisa asal percaya sama orang, apalagi orang yang tidak dikenal. Iya. Dan juga buat anak-anak tuh ya, sekarang tuh kan pegang HP, Bener. pakai perhiasan, pakai motor listrik dan lain-lain. Bahaya, hati-hati ya. Iya. Iya. Makasih ceritanya ya. Mudah-mudahan ada yang di rumah, ini kisah nyata. Mudah-mudahan tidak terjadi, untung masih selamat. Untung ada tukang Karena ojek itu. takutnya juga kan, maaf ya, Iya. dicelakain, Bisa. kekerasan fisik dan lain sebagainya. Iya. Takutnya kan ada yang lebih parah dari itu. Iya. Makasih ya ceritanya ya. Iya. Alhamdulillah dan selamat sampai sekarang. Tepuk tangan dari buat Mardi. Aduh, dulu saya waktu kecil juga pernah kabur kalau saya kabur dari rumah. Berantem sama kakak saya kan, kakak saya nomor 1 laki-laki, saya nomor 7. Berantem, terus kalau gitu saya nangis, dimasukin sendal jepit. Sendal jepit beneran, ini kisah nyata. Kesel banget kan, mau kabur. Di rumah saya tuh kan jalan segitu ada rel kereta. Jalan di rel kereta udah ngebayangin kayak sinetron. Udah lama, capek ya, padahal baru sejam. Capek juga nih. Terus kepikiran, takut deh orang rumah, takut ada yang nyariin. Kebayangkan si sinetron, ngubuin polisi dan lain-lain. Udah pulang aja. Pas pulang, gak ada yang sadar. Anaknya banyak. Karena anaknya kan banyak, 8 bersaudara. Pas saya udah kuliah, saya cerita semua kakak-kakak aku gini. Emangnya pernah kabur? Kok kita gak nyadar? Iya.
Giliran sendok hilang dicariin, anak hilang didiemin. Tapi nggak apa, itu namanya juga anak kecil ya. Iya. Terima kasih Mardi, Iya. ceritanya tepuk tangan. Anak kecil itu penuh dengan cerita. Nah, Dam, siap Dam. Secara spesifik, karena alasan apa orang, ini bisa anak kecil, bisa orang besar, membongkar celengannya. Mau liburan. Mau liburan, ada sesuatu yang urgent. Betul. Survei membuktikan. Ada nggak sih? Ada nggak ya? Jawabannya. Aha, aha. Diskusi. Sekali lagi ini walaupun tadi anak kecil, bisa bukan anak kecil juga kok. Ya namanya nabung sampai kapanpun. Vina siap? Secara spesifik, karena alasan apa orang membongkar celengannya? Bayar tagihan? Bayar tagihan. Survei membuktikan. Sapu bersih, sapu bersih, sapu bersih. Dengan berbagai macam alasan, celengannya dibongkar. Mereka masih diskusi. Secara spesifik Mardi, karena alasan apa orang membongkar celengannya? Retak atau rusak? Celengannya rusak, Iya. iya. Takutnya pecah, buar. Iya. Buram-buram uangnya. Sudah retak. Survei membuktikan. Curi poli, curi poli, curi poli. Sekali lagi ini bisa anak kecil, bisa orang besar juga. Nabung celengan, bongkar ah. Rangga, secara spesifik karena alasan apa orang membongkar celengannya? Mau jajan. Mau jajan, Tessa. Secara spesifik karena alasan apa orang membongkar celengannya? Biaya pendidikan, Steven, secara spesifik karena alasan apa orang membongkar celengannya? Membantu keluarga sakit. Oke. Secara spesifik karena alasan apa orang membongkar celengannya? Ulang tahun. Oke. Keren. Empat-empatnya jawabannya bagus. Tinggal Ria pilih. Nilai 225. Lawan masih 54 poin. Rebut dong nilainya siap. Secara spesifik karena alasan apa orang membongkar celengannya? untuk biaya pendidikan, Biaya pendidikan. Survei membuktikan. Tidak ada. Padahal salah satu jawabannya kayaknya ada. Nomor 4-nya adalah musibah. Ada yang sakit atau misal kecelakaan atau misal ada yang gempa pengen nyumbang bisa. Anak-anak zaman sekarang itu luar biasa. Bahkan kemarin beberapa anak untuk Palestina itu memecahkan celengannya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk jawabannya yang masih tersembunyi. Keluarga Kusuma mempertahankan nilai kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Family 100.